Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindri Dwi Nur Aisyah. Saya dari kelas 12 IPA 4. Kali ini, saya akan praktikum mengenai tekanan osmosis pada kentang. Adapun, tujuan dari praktikum ini yaitu adalah untuk membuktikan bahwa adanya peristiwa osmosis pada kentang. Sebelum masuk ke prakteknya, kira-kira kalian ada yang tahu belum apa itu peristiwa osmosis dan apa itu tekanan osmosis? Peristiwa osmosis merupakan gerakan molekul pelarut melalui membran semipermeabel kelarutan yang lebih pekat. Tekanan osmosis merupakan tekanan yang dimiliki sebuah benda untuk mempertahankan kesetimbangan osmotiknya. Selanjutnya, saya akan memberitahu kepada kalian alat dan bahan apa saja yang akan saya gunakan di praktikum kali ini. Alat yang pertama yaitu ada sendok plastik, yang kedua ada piring plastik, yang ketiga ada penggaris, keempat ada pisau, kelima gelas ukur, yang keenam ada talenan, dan yang terakhir ada 2 buah gelas plastik. Selanjutnya, bahan yang pertama ada garam halus, yang kedua ada air, dan yang terakhir ada 1 buah kentang. Selanjutnya, kita akan masuk ke langkah kerja. Selamat menikmati. Langkah pertama, saya akan mencuci dan memotong kentang. Selanjutnya, saya akan memotong 1 buah kentang ini menjadi 2 bagian dengan ukuran 1,5 cm dikali 4,5 cm. Ini penampakan 2 buah kentang yang telah dipotong dengan bentuk yang sama. Pada praktek kali ini akan menggunakan air biasa sebanyak 200 ml. Jadi, saya akan mengukur airnya menggunakan gelas ukur sebanyak 200 ml. Saya telah memberi nama pada 2 buah gelas plastik. Yang pertama untuk larutan air biasa dan yang kedua untuk larutan air garam. Selanjutnya, saya akan membuat larutan air garam. Saya akan menggunakan garam sebanyak 1 sendok makan. Kemudian, saya akan menuangkan air biasa sebanyak 100 ml ke dalam gelas yang telah diberi garam. Aduk garam sampai garamnya hancur, seperti ini. Selanjutnya, saya akan menuangkan air biasa sebanyak 100 ml juga ke dalam gelas yang masih kosong. Jadi, kedua gelas ini masing-masing memiliki 100 ml air. Selanjutnya, saya akan memasukkan 2 buah kentang yang telah saya potong dengan sama besar tadi ke dalam masing-masing wadah. Bisa kalian lihat bahwa pada air garam, kentangnya mengapung dan pada air biasa, kentangnya tenggelam. Tapi, kita akan diamkan selama 25 menit. Bye! Jadi sekarang sudah 25 menit kentangnya didiamkan. Mari kita angkat dengan menggunakan sendok plastik dan taruh ke dalam piring plastik. Jadi ini adalah kentang yang direndam selama 25 menit. Kentang yang di sebelah sini itu direndam dengan air garam. Kentang yang di sebelah sini itu direndam dengan air biasa. Kalian bisa lihat hasilnya di foto ini. Ini adalah hasil kentang yang telah didiamkan. Ada perbedaan yang terlihat jelas atau terlihat signifikan antara kentang yang satu dengan kentang yang kedua. Jadi, mari kita analisis kentang yang telah direndam dengan 2 air yang berbeda. Yang pertama, saya akan mencoba memegang kentang yang direndam dengan air biasa. Kentang masih keras seperti sebelumnya, tidak mengalami perubahan pada tekstur
di kentang ini. Dan warna kentang yang pada air biasa itu tidak mengalami perubahan sama seperti kentang sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menganalisis kentang yang direndam di air garam. Tekstur pada kentang yang direndam di air garam itu lebih elastis atau lebih lembut dibandingkan kentang yang direndam dengan air biasa. Setelah itu, kalian bisa lihat warnanya itu lebih coklat. Kentang ini mengalami perubahan warna. Selanjutnya, saya akan mengukur tinggi dan lebar kentang menggunakan penggaris. Yang pertama, saya akan mengukur kentang yang direndam di air biasa. Tadi, tinggi kentang sebelum diletakkan di dalam larutan air, garam, dan air biasa, itu panjangnya adalah 4,5 cm. Tingginya masih sama, yaitu 4,5 cm setelah direndam di air biasa. Kita akan menghitung lebar dari kentang. Lebarnya juga masih sama, yaitu 1,5 cm. Selanjutnya, saya akan mengukur tinggi dan juga lebar dari kentang yang direndam di dalam larutan air garam. Dan sekarang, kentang menyusut 0,5 cm sehingga menjadi 4 cm setelah direndam oleh larutan air garam. Selanjutnya, saya akan mengukur lebar dari kentang ini. Lebarnya juga menyusut dari 1,5 cm menjadi 1 cm. Berikut saya akan menunjukkan hasil percobaan yang telah saya lakukan. Jadi dari percobaan tadi bisa kita lihat bahwa kentang memiliki perbedaan setelah direndam oleh larutan air garam. Tapi kentang yang direndam dengan air biasa itu tidak mengalami perubahan. Nah, setelah analisis atau praktik yang telah kita lakukan, kira-kira kenapa ya kentang yang direndam di air garam itu mengalami perubahan dibandingkan kentang yang direndam di air biasa? Jadi, mari kita bahas. Seperti yang sudah saya singgung di video sebelumnya mengenai peristiwa osmosis dan juga osmosis. Osmosis kan perpindahan air dari larutan hipo atau larutan rendah ke larutan hiper, yaitu larutan yang lebih tinggi. Nah, peristiwa ini terjadi pada kentang yang dilarutkan di dalam air garam. Perpindahan air secara osmosis yang keluar dari sel-sel kentang yang bersifat larutan hipo atau larutan yang lebih rendah keluar menuju larutan hiper, yaitu larutan yang lebih tinggi. Sehingga terjadilah perubahan pada kentang. Nah, kira-kira segitu saja materi dan praktikum yang telah saya lakukan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kalian yang menonton. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.